Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nurjo Hasan dengan NIM 1931040052. Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang psikologi penjas dan olahraga yang dosen pengampunya Dr. Ahmad Adil MPD. Langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Poin A, sejarah psikologi olahraga. 1. Perkembangan psikologi olahraga di dunia. Psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Menurut Kostan 1951 dalam Sudibyo Satyoborto 2002, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dari segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi berusaha menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu, tumbuh dan berkembang psikologi terapan applied psychology di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kedokteran, industri, kriminal, dan di bidang olahraga dengan dikembangkan psikologi olahraga. Orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga adalah Norman Tripp, psikolog dari Indiana University pada tahun 1898 yang meneliti olahragawan balap sepeda. Lanjut, tahun 1899, Kriptuno dari Yale University melukiskan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam olahraga. Selanjutnya, pada tahun 1903, Patrick membahas mengenai bagaimana para penonton American football mengekspresikan emosi terhadap para pemain dalam olahraga tersebut. Selanjutnya, Gord W. Pitt pada tahun 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam penyebab brief, telah menciptakan alat-alat untuk mengukur kecepatan dan ketepatan seorang menyentuh objek yang dihadapi tiba-tiba dan dalam posisi yang terduga. Selain itu, William G. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri American Association for Health, Physical Education, Recreation and then bereksperimen mengenai mental practice, transfer of training, dan transfer of musical track. Pada tahun 1925, Coleman Robert Griff sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga. Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Altec Red Laboratory di Universitas Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga, khususnya di Amerika. Selama periode 1999 sampai dengan 1941, Coleman Robert Griff telah menulis 25 penelitian psikologi olahraga dan juga menulis buku Record of Coaching 1926 dan Record of Athletics 1928, dan tahun 1938 menjadi psikologi cabang olahraga baseball di Chicago Cubs. Kongres
psikologi olahraga yang pertama dilaksanakan pada tahun 1965, Roma. Dan sejak itu pula psikologi olahraga berkembang di berbagai negara. Selanjutnya pada tahun 1967 diselenggarakan pertemuan pertama North American Section for the Growth of Sport and Physical Activity atau disingkat dengan NASPSPA. Selanjutnya pada tahun 1969 di bawah naungan Canadian Association for Health Physical Education and then atau disingkat dengan CAHPERD didirikan Canadian Scouting for Physical Learning and Sport PETKID atau disingkat dengan CSP CESPED. Pada tahun 1975 Subject dan American Health Education and then disingkat dengan AHPERD resmi didirikan untuk mempromosikan psikologi olahraga di dalam program pendidikan jasmani. Lembaga ini dikenal sebagai Sport Academy. Pada saat Olimpiade tahun 1988, psikolog olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontes USA pada tahun 1992 di Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikolog yang bekerja sebagai psikolog olahraga. Dewasa ini, dunia psikologi olahraga semakin dikenal dengan adanya International Society for Sport Psychology atau disingkat dengan ISPA yang memiliki ribuan anggota yang bersebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Masuk pada poin kedua, yaitu perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Indonesia, kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert N. Seeger, mantan Presiden International Society for Sport Psychology dan Universitas of Florida pada tahun 1997. Fakultas Psikolog Universitas Tarumanegara mendatangkan Daniel Gold untuk memberikan ceramah kepada para pelatih dan pejabat Teraskoni Pusat dalam rangka persiapan menjelang SEA Games. Menurut Murphy Setyadharma dalam Sigit de Gunarsa 2008, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru. Sekalipun pada prakteknya kegiatan para psikolog di dalam berbagai cabang-cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Selanjutnya, psikologi Mark R. Seeger juga memberikan sebagian jenis psikologi dalam mengembangkan olahraga loncat indah dan renang. Adapun Matt R. Seeger adalah seorang pemegang medali loncat indah tingkat Asia yang kemudian membuktikan dirinya di dalam olahraga spesifiknya. Pada tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog untuk memberikan sumbangsi ilmu bagi keolahragaan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, Pertina, dan Perpani menggunakan psikologi untuk secara aktif berperan membina atlet baik untuk memberikan bimbingan ataupun bekerja sama dengan pelatih untuk meningkatkan
prestasi atlet. KONI pusat pun membentukan psikolog-psikolog yang aktif dalam berbagai pengurus besar olahraga untuk membantu cabang-cabang olahraga lainnya. Secara resmi, Ikatan Psikolog Olahraga IPO di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia (HIPSI) baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juli 1999 dan diketahui oleh Mod P. Stediadharma. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga IPO di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikolog Indonesia (HIPSI) baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juni dan diketahui oleh pada pertengahan era 1980-an, psikolog Joe Rumerser turut aktif memberikan sumbangan jasa psikolog pada cabang olahraga bisbol dan sepak bola. Joe Rumerser sendiri merupakan atlet bisbol nasional. Bagian B, penelitian tentang psikologi olahraga. Berikut ini beberapa contoh tentang penelitian psikologi olahraga. 1. Freitag dan Saik 1992, penelitian terhadap 171 olahraga mahasiswa dan pelajar 17 sampai dengan 25 tahun. Ternyata ada 7 ciri psikologi yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang lebih sering kalah, yaitu dalam 1. Kemampuan dan sikap pemain. 2. Sifat kepemimpinan pelatih dalam melatih teknis. 3. Sifat hubungan antara manusia dari pelatih. 4. Integrasi tugas. 5. Kohesivitas sosial dalam tim. Dan 6. Identitas tim. Whitgreen 1993, goal setting tidak otomatis meningkatkan prestasi olahragawan. Yang lebih penting adalah bagaimana menetapkan sasaran yang efektif untuk setiap olahragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi yang berbeda pula. Sevis 1994, faktor tidur tidak sama pengaruhnya terhadap prestasi semua olahragawan. Setiap olahragawan mempunyai pola sendiri dalam hal hubungan antara tidur dan prestasinya. Akan tetapi, bagaimana olahragawan yang akan mengikuti pertandingan atau kompetisi perlu diperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur, yang dapat mengganggu prestasi. Health 1995 meneliti fenomena social learning, pemalasan sosial pada olahragawan dayung beregu putri sebanyak 6 olahragawan. Ternyata short-wing loafing dipengaruhi oleh waktu dan suasana hati, mood olahraga. Holder Myers Unnes 1995, latihan yang berlebihan atau overtraining memberi dampak negatif baik pada olahragawan maupun pada pelatih, yakni bosan, lelah, motivasi, kegembiraan menurun, stres, sasaran prestasi tidak tercapai, dan terjadi peningkatan kemungkinan kecelakaan. Davis, Hood, dan Beck 1995 menganalisis eksperimen beberapa penelitian lain di akhir 1800-an dan awal 1900-an yang menggunakan metode triplet. Hasilnya adalah keberadaan lawan mampu melepaskan energi-energi terpendam dan meningkatkan usaha dalam pertandingan olahraga adu cepat
seperti lari dan balap sepeda. Meeting, Witte, dan Parchat 1995, penelitian terhadap kasus-kasus pelatih utama diganti di tengah-tengah musim kompetisi oleh pengurus dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Hasilnya adalah penukaran pelatih yang memberikan hasil atau pengaruh jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang pengaruhnya sangat sedikit. Choate dan Warlord 1995, penelitian mengenai pengaruh pertandingan sepak bola terhadap disiplin asrama mahasiswa di beberapa universitas antara 1988 sampai dengan 1993. Dari 686 data catatan, ternyata pelanggaran disiplin asrama banyak terjadi jika pertandingan football pada akhir pekan, 46,4%, dan lebih banyak lagi jika pertandingan itu di kampus sendiri, dan yang terbanyak adalah jika tim kampus sendiri menang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.